Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasina Balkis dari kelas 1E. Perkenalkan, nama saya Wendy Agus Pranata dari kelas 1E. Perkenalkan, nama saya Nurfiana. Saya Caturajum Febrianti, kelas 1E. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Mulai dari pemakaian dan penulisan huruf. Dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu pemakaian dan penulisan huruf. Pemakaian dan penulisan huruf berdasarkan EYD dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penggunaan huruf kapital dan yang kedua penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf kapital. 1. Jabatan tidak diikuti nama orang. Contoh, menurut Bupati, anggaran untuk pendidikan naik 25% dari tahun sebelumnya. 2. Huruf pertama nama bangsa. Contoh, Kesunda-Sundaan seharusnya Kesunda-Sundaan. 3. Nama geografi dan nama jenis. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama. Istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Contoh, berlayar ke Teluk. 4. Setiap unsur bentuk ulang sempurna. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 5. Penulisan kata depan dan kata sambung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, harimau tua dan ayam centil. Penggunaan huruf miring. 1. Penulisan nama buku. Contoh, buku jurnalistik Indonesia. 2. Penulisan penegasan kata dan penulisan bahasa asing. Contoh, Bout Modeling. 3. Penulisan kata ilmiah. Contoh, Royal Purple Amenities. Tulisan kata turunan. 1. Gabungan kata dapat awalan akhiran. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi. 2. Gabungan kata dalam kombinasi. Contoh, antar kota, antar mahasiswa. Selanjutnya, penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penulisan gabungan kata istilah khusus. Contohnya, alat pandang dengar, anak istri saya. Yang kedua, penulisan gabungan kata serangkai. Contohnya, acap kali, ada kalanya, sedia kala, sukacita, dan sekalipun. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, titik koma. Malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik dua, Ahmad Wijaya, sekretaris, titik dua, S. Handayani, bendahara, titik dua, B. Hartawan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, berulang, tanda hubung ulang, dibaca berulang-ulang. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Misalnya,
Kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya dapat dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, bersihkan kamar ini sekarang juga. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh kurung tutup saja. Misalnya, faktor-faktor produksi menyangkut masalah berikut, alam tenaga kerja dan modal. Yang ke-11 adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku menggapit keterangan kalimat yang telah ditanda tanda kurung. Contohnya, buka kurung, sekolah itu sudah tidak dipakai selama 8 tahun tutup kurung. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik menggapit judul syair, keterangan, dan bab pada buku. Contohnya, bacalah buku itu pada halaman 26. Selanjutnya petikan tunggal. Petikan tunggal menggapit petikan tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya saja Basri, kau dengar bunyi itu kering kering kering. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penomoran surat. Contohnya nomor 7 garing PK garing 1973. Selanjutnya adalah tanda penyingkat, menunjukkan penghilangan bagian kata. Misalnya malam lah tiba. Lahnya itu berarti telah, berarti malam telah tiba.